Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Salman Farisi dari Uswah Sel. Oke, langsung saja. Kenapa mesti counter ya? Sebenarnya kita nggak hanya akan fokus ke counter, teman-teman. Counter ini adalah salah satu sebuah produk uswah. Produk uswah. Jadi kita itu akan membangun insyaallah bukan bukan counter aja, prospek 5 sampai 10 tahun ke depan itu insyaallah akan dari counter ini akan membangun atau merambat ke bisnis-bisnis yang lain, gurita bisnis yang lain insyaallah ya teman-teman ya. Tapi memang butuh proses semuanya teman-teman ya. Nah, kenapa sih mesti counter dulu? Ya, jawabannya adalah satu. Pertama, karena kebutuhan sehari-hari teman-teman ya. Ya, jadi kenapa mesti counter? Karena counter itu saya gambarkan sepertinya pom bensin teman-teman ya. Setiap orang butuh bensin, setiap motor butuh bensin ya. Setiap motor butuh bensin. Saya langsung analogikan, setiap HP, handphone butuh kuota, bener gak? Kecuali memang ada yang wifi juga ya teman-teman ya. Tapi kebanyakan orang dari kalangan bawah sampai kalangan atas pasti butuh kuota teman-teman ya. Butuh kuota, khususnya dari kalangan bawah menengah ke bawah itu benar-benar dalam artian nggak semua menguasai IT teman-teman ya. Oleh karenanya berlarilah ke counter. Nah, di situ kita melihat peluang teman-teman ya. Peluang itu ya kita ambil ya. Kalau kata Hairul Tanjung mah, ketika kamu tidak mendapatkan sebuah peluang, maka ciptakanlah peluang tersebut. Nah, disitulah teman-teman ya. Ketika kita melihat sebuah peluang, wow, ini kayaknya potensial nih usaha ini nih. Ini worth it banget ya teman-teman, karena ngelihat pom bensin aja rame ya. Karena di rame itu dalam artian karena menjadi kebutuhan pokok. Nah, counter kuota itu menjadi kebutuhan pokok karena kenapa? Karena dipakai sehari-hari. Sekali habis pasti langsung beli, Nah, itu teman-teman ya. Nah, jadi kenapa memilih counter? Sebenarnya counter ini hanya produk pertama yang nanti menjadi unggulan untuk mengembangkan bisnis yang lain teman-teman ya. Alhamdulillah di Uswah ini ya. Jadi kenapa kita memilih counter ya, karena itu, karena benar-benar worth it, jadi kebutuhan pokok masyarakat semua kalangan. Oke, itu yang pertama teman-teman ya. Kedua, kenapa memilih counter? Karena bisnis ini adalah bisnis yang simple, bisnis yang mudah ditiru sebenarnya teman-teman ya. Bisnis ini tuh bisnis yang mudah ditiru, tapi ya setiap orang mudah banget bikin counter tuh sebenarnya gampang banget. Mau bikin di mana-mana, dari mungkin teman-teman kalau melihat ke pelosok atau ke berbagai tempat pasti ada counter, itu pasti ada. Karena sebenarnya orang itu gampang buat counter, itu gampang. Yang susah itu adalah memanajemen, membuat strategi gimana kita tuh nggak hanya fokus buat buka aja hari ini mendapatkan keuntungan, udah gitu-gitu aja. Jadi kita harus berpikir ke depan teman-teman ya. Berpikir ke depan itu seperti ini. Kita hari ini membangun sebuah usaha counter ya, dengan modal misalkan seadanya. Tapi bagaimana caranya usaha ini bisa menjadi besar, mempunyai beberapa cabang, bahkan bisa membangun bisnis yang lain dari bisnis turunan dari bisnis ini teman-teman. Nah, itu ya. Jadi kalau hanya sekedar jualan, dagang, hari ini dagang dapat keuntungan, udah habis itu udah yang penting cukup buat sehari-hari, itu bisnis counter tuh paling gampang, simple banget, mudah banget ya. Itu ya, karena bisnis yang simple. Tapi simple di sini saya sarankan teman-teman, walaupun ini simple tapi jangan sampai dibuat simple. Kita harus bergerak, kita harus membuat sebuah visi gimana caranya usaha kita ini bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Oke? Ini yang kedua teman-teman ya, karena simple. Oke, yang ketiga, kita sekarang ngomong yang ketiga adalah modal fleksibel. Kenapa sih mesti usaha counter? Karena modalnya adalah fleksibel teman-teman ya. Kita waktu bangun usaha cabang yang pertama aja teman-teman, gak mesti membuat modal yang besar teman-teman ya. Enggak menjadi acuan modal yang besar itu akan sukses. Tapi yang paling penting adalah strategi yang besar ya. Jadi modal counter itu fleksibel teman-teman ya. Bahkan ada salah satu customer kita yang dia itu dari Jawa mana lupa saya ya. Dia nanya, "Kak, saya pengen dong bangun usaha counter, gimana sih?"
Saya ada modal buat aksesoris 500.000, kira-kira bisa gak? Bisa banget ya. Tapi saya pengen bangun counter ya, bisa banget ya. Jadi untuk modalnya sebenarnya fleksibel teman-teman, nggak mesti berpuluh-puluh juta, nggak mesti beratus-ratus juta, nggak mesti teman-teman. Misalkan teman-teman punya uang 5 juta ya, pengen nih bangun counter nih, nggak apa-apa ya, berarti tinggal dibagi-bagi ya, ada pembagiannya. Makanya di video saya sebelumnya kalau nggak salah udah saya sampaikan teman-teman, pembagiannya itu kita modal sekian itu kira-kira space-nya buat apa nih ya. Jadi modal fleksibel, nggak mesti mengeluarkan modal banyak, yang penting konsisten dan membangunnya itu strategis dan membangun dengan strategi yang khusus yang benar-benar kita pelajari dengan langkah-langkah yang pasti teman-teman ya. Jadi modal misalkan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta itu semuanya bisa teman-teman ya. Yang penting strateginya ini yang paling penting itu. Strateginya gimana caranya kita ketika awal buka counter tuh bagusnya tuh apa dulu yang harus kita prioritaskan dengan budget sekian. Nah itu ya, makanya nggak apa-apa teman-teman kalau mau sharing-sharing, mau nanya-nanya, saya punya budget sekian nih, saya pengen buka counter, gimana ya, minta saran atau masukannya. Oke, insyaallah pasti saya akan bantu, saya akan share tentang hal ini insyaallah teman-teman. Jadi jangan sungkan, enggak dijapri aja ya. Jadi modal fleksibel. Pembagiannya seperti apa sih Kak, kok bisa dibilang fleksibel ya? Sebenarnya udah dijabarkan ya di video sebelumnya ya. Oke ya, itu yang ketiga teman-teman ya. Langsung saja yang keempat. Yang keempat, kenapa sih mesti counter ini? Karena counter ini adalah usaha yang santuy. Santuy itu gimana teman-teman ya? Saya gambarkan ya. Jadi teman-teman kalau usaha counter ini nggak mesti kerja keras, nggak mesti capek ngangkat ataupun teman-teman harus repot dengan barang segala macem, nggak mesti teman-teman ya. Teman-teman cuma duduk ngelayanin customer dan duduk lagi gitu aja, beli voucher, misalkan belanja voucher, terus ya aksesoris ya gitu aja teman-teman ya. Bahkan saya itu saya melihat teman-teman di sini ya, di sosial ini, mereka bisa mendapatkan tambahan lain ya. Tambahan lain itu dalam artian karena sebenarnya kerjanya nggak terlalu capek, cuma duduk ya, misalkan sambil bisnis yang lain kayak jualan online dan yang lain sebagainya teman-teman ya. Jadi bisnis yang paling santai ini teman-teman, tapi santai juga harus teliti teman-teman, jangan sampai salah klik nol, wah itu hati-hati ya. Jadi saran buat para pemula, walaupun memang ini santai banget, bisa duduk, bisa nyampe menghabiskan beberapa film sebenarnya nih ya, kecuali memang ada jam-jam tertentu yang benar-benar kita harus maksimalkan ya, kayak jam-jam rame lah gitu ya. Contoh habis maghrib misalkan, nah itu mungkin biasanya jam-jam rame ya. Selain itu mungkin lebih sana ke santai teman-teman ya. Nah jadi tetap harus teliti. Dalam artian teliti itu jangan sampai kita salah nol, nambah nol ya, bisa-bisa kita pusing pikiran kita karena salah transfer, karena itu adalah salah satu kesalahan ketika kita buka counter pemula, yang kita terlalu ceroboh, dalam artian nggak teliti ketika kita mengklik, ya itu salah. Nah itu teman-teman ya, jadi 4 bisnis itu, yang 4 alasan kenapa sih mesti counter ya. Yang pertama tadi karena bisnis ini worth it, kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, bisnis ini nggak perlu modal yang besar ya, simple maksudnya, bisnis yang simple. Kemudian modalnya fleksibel, bisa nggak berapapun insya Allah bisa ya teman-teman ya. Ini tapi di ruko ini ya masuklah sebenarnya teman-teman ya, kayak budget 5 juta ya, rukonya berarti nyarinya yang nggak terlalu mahal teman-teman ya. Dan yang keempat, bisnis yang santai teman-teman. Jadi di santainya ini bukan berarti santai-santai, kita bisa membangun atau kita bisa mengembangkan atau menciptakan bisnis yang baru ya, atau membuat sebuah canangan untuk bisnis yang baru apapun. Oke, mungkin itu saya teman-teman dari saya, sedikit sharingnya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau menjalankan atau yang sedang menjalankan bisnis ini. Jangan patah semangat, kok transaksinya nggak naik-naik, nah berarti strateginya kurang. Makanya perhatikan
strategi transaksi dan yang lain sebagainya. Mungkin itu saya dari saya teman-teman, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Uswah Sel.